Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Zamrud Mirah Delima, SE MSI AKT selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dan teman-teman kelas 5B yang berbahagia. Pada pertemuan kali ini, kami kelompok 6 akan membahas mengenai pengukuran dan pengendalian aktiva yang dikelola. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Salsa Yusnia Zumroh dengan NIM 2021-12044. Kemudian ada saya sendiri, Widya Astutiningrum dengan NIM 2021-12063 dan Novida Anissa Mailani dengan NIM 2021-12078. Adapun materi yang akan kita bahas ada 5, yaitu yang pertama struktur analisis, yang kedua pengukuran aset, yang ketiga EVA versus ROI dan ROA, yang keempat pertimbangan tambahan dalam mengevaluasi manajer, yang kelima evaluasi kinerja perusahaan. Untuk materi yang pertama dan kedua akan disampaikan oleh Salsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur analisis dan pengukuran aset. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang struktur analisis. Sebelum kita menuju ke struktur analisis, salah satu tujuan dari sistem pengendalian manajemen adalah mengendalikan kinerja manajemen agar strategi perusahaan dijalankan dengan baik sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Kinerja manajemen yang paling penting untuk diperhatikan adalah mengenai bagaimana manajemen mengelola aktiva perusahaan secara optimal. Pusat perhatian utama dari beberapa unit usaha adalah laba, yaitu laba yang diukur dari selisih antara pendapatan dengan pengeluaran. Beberapa unit usaha lain memfokuskan pada laba yang dibandingkan dengan aset yang dipakai meraih laba tersebut, atau yang sering disebut pusat investasi. Pusat investasi merupakan jenis istimewa dari pusat laba dan bukan kategori yang terpisahkan. Nah, meski demikian, ada beberapa masalah yang dihadapi, yaitu dalam mengukur aset yang dipakai dalam pusat laba. Selanjutnya adalah struktur analisis. Dalam analisis mengenai perlakuan alternatif atas aktiva dan perbandingan ROI dengan EVA, dua cara dalam mengaitkan laba dengan aktiva yang digunakan. Yang paling menarik adalah seberapa baiknya alternatif tersebut melayani kedua tujuan di atas untuk menyediakan informasi guna pengambilan keputusan yang baik dan pengukuran kinerja ekonomi suatu unit usaha. Nah, tujuan pengukuran penggunaan aktiva merupakan analogi dari tujuan pusat laba, yaitu yang pertama adalah memberikan informasi yang berguna dalam membuat keputusan. Yang kedua adalah mengukur kinerja unit usaha. Tujuan penting dari perusahaan yang berorientasi laba adalah menghasilkan tingkat pengembalian atau return yang memuaskan atas modal yang digunakan. Nah, fokus kinerja manajer unit usaha ini yang pertama adalah menghasilkan laba, yang kedua adalah menggunakan sumber daya tambahan. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab pengukuran aset. Yang pertama adalah kas. Nah, hampir semua perusahaan mengendalikan kas secara terpusat karena pengendalian kas memungkinkan penggunaan saldo kas yang lebih kecil daripada jika setiap unit usaha memegang saldo kas yang dibutuhkannya untuk menyeimbangkan perbedaan antara kas masuk dan arus kas keluar. Nah, beberapa perusahaan ini juga mengabaikan unsur kas di dasar investasi. Alasannya itu sendiri adalah bahwa karena jumlah kas tersebut mendekati kewajiban lancar. Jika demikian, halnya jumlah piutang dan perusahaan akan mendekati jumlah modal kerja. Yang kedua adalah piutang. Manajer unit usaha dapat mempengaruhi tingkat piutang secara tidak langsung melalui kemampuan mereka untuk menghasilkan penjualan dan secara langsung melalui penetapan persyaratan kredit dan persetujuan atas kredit individual dan batas kredit, serta melalui wewenang mereka dalam menagih kredit yang telah jatuh tempo. Memasukkan unsur piutang pada harga jual atau pada harga produk pokok penjualan merupakan hal yang masih diperdebatkan sampai sekarang. Yang biasa dilakukan adalah mengambil alternatif yang lebih sederhana, yaitu memasukkan piutang pada nilai buku, yang merupakan harga jual dikurangi penyisihan atas piutang tak tertagih. Yang ketiga adalah persediaan. Nah, persediaan biasanya
perlakukan sama seperti piutang, yaitu dicatat pada jumlah akhir meskipun rata-rata antar periode lebih baik secara konsep. Jika persediaan barang dalam proses didanai melalui penyebaran di atas pembayaran cicilan dari konsumen, seperti yang biasa terjadi jika barang tersebut membutuhkan waktu produksi yang lama, pembayaran akan dikurangi dari jumlah persediaan kotor atau dilaporkan sebagai kewajiban. Selanjutnya adalah modal kerja secara umum. Nah, perlakuan atas modal kerja sangatlah bervariasi. Pada satu sisi, perusahaan memasukkan aktiva lancar ke dalam dasar investasi dengan tidak mengeliminasi kewajiban lancar. Alasannya, dari sudut pandang motivasional, jika unit-unit usaha tidak dapat mempengaruhi utang atau kewajiban lancar lainnya. Tetapi, metode tersebut menyatakan terlalu tinggi jumlah modal korporat yang diperlakukan untuk mendanai unit usaha. Karena kewajiban lancar merupakan sumber modal seringkali dengan biaya bunga sama dengan nol. Di lain pihak, seluruh kewajiban lancar dapat dikurangkan dari aset lancar. Yang kelima adalah properti, pabrik, dan peralatan. Dalam akuntansi keuangan, aktiva tetap awalnya dicatat pada biaya perolehan. Hampir semua perusahaan menggunakan pendekatan yang sama dalam mengukur profitabilitas atas dasar aktiva dan unit usaha. Hal ini menyebabkan permasalahan serius dalam penggunaan sistem tersebut untuk tujuan yang dimaksudkan. Nah, permasalahan tersebut akan dianalisis pada bagian-bagian seperti berikut ini. Yang pertama adalah akuisisi peralatan baru. Dengan perhitungan EVA, pembelian mesin akan menaikkan pendapatan sebelum pajak, tetapi kenaikan ini lebih dibandingkan dengan kenaikan beban modal. Perhitungan EVA menandakan bahwa profitabilitas telah menurun walaupun fakta ekonomi menunjukkan bahwa laba mengalami kenaikan. Yang kedua adalah nilai buku kotor. Nilai buku kotor ini fluktuasi dalam EVA dan ROI dari tahun ke tahun dapat dihindari dengan memasukkan unsur aset yang dapat disusutkan dalam dasar investasi pada nilai buku kotornya, dan bukan nilai buku bersih. ROI yang dihitung berdasarkan nilai buku kotor akan selalu menyatakan terlalu rendah tingkat pengembalian sebenarnya. Yang ketiga adalah disposisi aktiva atau aset. Jika suatu mesin baru dianggap akan menggantikan mesin yang telah ada dan yang masih memiliki nilai buku yang belum disusutkan, diketahui bahwa nilai buku tersebut tidak relevan dalam analisis ekonomi atas usulan pembelian. Yang keempat adalah penyusutan anuitas. Jika penyusutan ditentukan oleh metode anuitas dan bukan oleh metode garis lurus, maka perhitungan profitabilitas unit usaha akan menunjukkan EVA dan ROI yang tepat, karena metode penyusutan anuitas sesungguhnya mengaitkan pengembalian investasi yang implit dalam perhitungan nilai sekarang. Yang kelima adalah metode penilaian yang lain. Beberapa perusahaan menggunakan nilai buku bersih, tetapi menetapkan batas bawah, biasanya 50%, sebagai biaya awal yang dapat dihapus. Hal ini mengurangi distorsi yang terjadi dalam unit usaha yang memiliki aset yang tua. Kesulitan dalam metode ini adalah bahwa suatu unit usaha dengan aset tetap yang memiliki nilai buku bersih di atas 50% nilai buku kotornya dapat mengurangi dasar investasi dengan sepenuhnya, membuang aset-aset yang masih bagus. Yang keenam adalah aset-aset disewa guna usahakan. Banyak perjanjian sewa guna usaha merupakan perjanjian pendanaan, yaitu perjanjian tersebut memberikan cara alternatif untuk menggunakan aset yang seharusnya didapatkan dari pendanaan dengan utang dan modal. Yang ketujuh adalah aktiva yang menganggur. Jika suatu unit usaha memiliki aktiva yang menganggur yang dapat digunakan oleh unit lain, maka unit usaha tersebut dapat diperbolehkan untuk mengeluarkan aktiva tersebut dari dasar investasinya. Tujuan dari izin ini adalah untuk mendorong para manajer unit usaha guna melepas aktiva menganggur ke unit-unit lain yang mungkin memerlukan. Yang kedelapan adalah aktiva tidak terwujud. Beberapa perusahaan cenderung melaksanakan penelitian dan pengembangan
R&D yang intensif, misalnya mengembangkan dana yang besar untuk mengembangkan produk baru, sedang yang lain cenderung fokus pada pemasaran. Misalnya, perusahaan menghabiskan banyak dana untuk iklannya. Yang kesembilan adalah kewajiban tidak lancar. Kadang-kadang suatu unit usaha menerima modal permanennya dari kumpulan dana korporat. Korporat memperoleh dana tersebut dari memberi pinjaman investor modal dan laba ditahan. Yang ke-10 adalah beban modal. Kantor pusat korporat menentukan tarif yang digunakan untuk menghitung beban modal. Tarif tersebut seharusnya lebih tinggi daripada tarif korporat untuk pendanaan dengan utang karena dana yang terlibat merupakan campuran antara utang dan modal, berbiaya lebih tinggi. Yang terakhir adalah survei praktik. Kebanyakan perusahaan memasukkan unsur aset tetap ke dalam dasar investasi pada nilai buku bersih. Perusahaan-perusahaan tersebut melakukannya karena ingin merupakan jumlah dengan mana aset tersebut dicatat dalam laporan keuangan dan oleh karenanya, sesuai dengan laporan keuangan tersebut mencerminkan jumlah modal yang digunakan dalam divisi tersebut. Selanjutnya, Economic Value Added atau EVA versus Return on Investment atau ROI. EVA merupakan ukuran nilai tambah ekonomis yang dihasilkan perusahaan sebagai akibat dari aktivitas atau strategi manajemen. Sedangkan ROI merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan tingkat pengembalian atas investasi. Hampir semua perusahaan yang mempunyai pusat investasi mengevaluasi unit-unit usahanya berdasarkan ROI dibandingkan menggunakan EVA. Nah, ROI sendiri mempunyai 3 keunggulan. Yang pertama, ROI merupakan pengukuran yang komprehensif di mana semua yang mempengaruhi laporan keuangan tercermin dari rasio ini. Yang kedua, ROI mudah dihitung, mudah dipahami, dan sangat berarti dalam pengertian absolut. Yang ketiga, ROI merupakan denominator yang dapat diterapkan ke setiap unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas, tanpa mempedulikan ukuran dan jenis usahanya. Maka kinerja dari unit yang berbeda dapat saling dibandingkan. Selain itu, data ROI pesaing tersedia sehingga dapat dijadikan sebagai dasar perbandingan. Di samping itu, EVA juga memiliki 4 keunggulan. Yang pertama, dengan EVA, seluruh unit usaha memiliki sasaran laba yang sama untuk perbandingan investasi. Sedangkan ROI memberikan insentif yang berbeda untuk investasi di antara unit-unit usaha. Yang kedua, keputusan-keputusan yang meningkatkan ROI suatu pusat investasi dapat menurunkan laba keseluruhan. Yang ketiga, tingkat suku bunga yang berbeda dapat digunakan untuk jenis aset yang berbeda pula. Dan yang terakhir, EVA memiliki korelasi positif yang lebih kuat terhadap perubahan-perubahan dalam nilai pasar perusahaan. Seperti yang telah kita ketahui, para pemegang saham merupakan pemilik kepentingan yang paling penting dalam perusahaan. Jadi, mengoptimalkan nilai pemegang saham merupakan tujuan penting bagi suatu perusahaan. Nah, langkah terbaik untuk nilai pemegang saham pada tingkat unit usaha adalah meminta para manajer unit usaha untuk menciptakan dan meningkatkan Economic Value Added atau EVA. EVA dapat diukur dengan 2 cara. Yang pertama yaitu EVA sama dengan laba bersih dikurangi beban modal, dengan beban modal sama dengan biaya modal dikali modal yang digunakan. Terdapat beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan EVA. Yang pertama, peningkatan ROI melalui business process reengineering dan productivity gains tanpa menaikkan dasar investasi. Yang kedua, divestasi aktiva, produk dan atau bisnis yang ROI-nya kurang dari biaya modal. Yang ketiga, investasi agresif yang baru dalam aktiva, produk dan atau bisnis yang ROI-nya melebihi biaya modal. Dan yang keempat, peningkatan penjualan, margin laba, atau efisiensi modal, atau rasio penjualan terhadap modal yang digunakan, atau penurunan persentase biaya modal tanpa mempengaruhi variabel lain dalam persamaan. Nah, EVA dapat memecahkan permasalahan mengenai perbedaan tujuan laba untuk aktiva yang sama dalam unit usaha yang berbeda dan tujuan laba yang sama pada unit usaha sama. Baik, terima kasih.
Subbab selanjutnya yaitu pertimbangan tambahan dalam mengevaluasi manajer. Dengan melihat kelemahan ROI, kelihatannya mengejutkan bahwa ROI digunakan secara luas. Kesalahan konseptual ROI untuk mengevaluasi kinerja yang nyata dan menyebabkan timbulnya perilaku disfungsional dari para manajer unit usaha. EVA sangat disarankan sebagai perangkat pengukuran kinerja, tetapi EVA tidak menyelesaikan seluruh masalah yang berkaitan dengan perhitungan aktiva tetap, kecuali pada metode penyusutan anuitas yang jarang dilakukan dalam praktis bisnis sehari. Dengan mempertimbangkan hal ini, beberapa perusahaan memutuskan untuk mengeluarkan unsur aktiva tetap dari dasar investasi. Perusahaan-perusahaan tersebut membebankan beban bunga hanya untuk aktiva yang dapat dikendalikan dan mengendalikan aktiva tetap dengan perangka terpisah. Aktiva yang dapat dikendalikan pada dasarnya merupakan modal kerja. Investasi dalam aktiva tetap dikendalikan oleh proses anggaran modal sebelum terjadinya dan oleh audit setelah penyelesaian untuk menentukan apakah ada arus kas yang diantisipasi terwujud. Hal tersebut jauh lebih dari memuaskan karena menghemat atau mendapatkan pendapatan yang aktual dari akuisisi aktiva tetap tidak dapat diidentifikasikan. Selanjutnya, evaluasi kinerja perusahaan. Laporan atas kinerja ekonomi unit usaha ini agak berbeda. Laporan manajemen dibuat secara bulanan, sedangkan laporan kinerja ekonomi dibuat dengan selang waktu yang tidak tetap, atau sekali dalam selang beberapa tahun. Secara konsep, nilai suatu usaha merupakan nilai sekarang dari pendapatan di masa yang akan datang. Hal ini diperhitungkan dengan mengestimasi arus kas untuk setiap tahun di masa depan dan mendiskontokan setiap arus kas tersebut pada tarif laba yang telah ditentukan. Analisis tersebut dilakukan untuk 5 atau mungkin 10 tahun yang akan datang. Laporan-laporan ekonomi merupakan instrumen yang diagnostik. Laporan tersebut memberikan indikasi apakah strategi unit usaha yang sekarang sudah memuaskan, dan jika tidak, keputusan apa yang akan diambil untuk unit usaha ekonomi atas suatu unit usaha dapat memperlihatkan bahwa rencana yang sekarang atas produk, pabrik, dan peralatan baru atau strategi baru yang lain. Laporan-laporan ekonomi dapat dijadikan sebagai dasar untuk memperoleh nilai perusahaan secara keseluruhan. Nilai semacam ini disebut break-up value, yaitu estimasi jumlah yang akan diterima oleh para pemegang saham jika masing-masing unit usaha dijual. Laporan tersebut menunjukkan unit usaha yang menarik dan dapat mengindikasikan bahwa manajemen senior salah mengalokasikan waktu mereka yang terbatas, yaitu dengan menghabiskan waktu yang terlalu banyak untuk unit usaha yang cenderung tidak banyak memberikan kontribusi kepada profitabilitas total perusahaan. Itulah materi yang disampaikan oleh kelompok 6 mengenai pengukuran dan pengendalian aktiva yang dikelola.
kami membuka 3 penanya untuk sesi diskusi di kelas nanti. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.